saya Delvianti Syafitri bersama dengan rekan-rekan saya Hilmaniah Elita Rahma dan Shanika Sachi Emily. Kami akan membahas salah satu teori dari tokoh psikolog yaitu Holland. Teori yang akan kami bahas adalah teori kepribadian Holland dalam bimbingan karir. John L. Holland adalah seorang psikolog terkenal dari Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pilihan karir yang sampai sekarang masih sering digunakan dalam bimbingan karir dan pengembangan sumber daya manusia. Pada tahun 1959, Holland memperkenalkan sebuah teori penting yang menyatakan bahwa kepuasan dan keberhasilan dalam bekerja sangat bergantung pada seberapa cocok kepribadian seseorang dengan lingkungan kerjanya. Teori ini dikenal dengan nama Holland's Theory of Career Choice, dan konsep utamanya disebut Present Environment Fit, yang artinya kecocokan antara seseorang dan tempat mereka bekerja. Menurut Holland, setiap orang punya tipe kepribadian tertentu. Tipe ini mempengaruhi jenis pekerjaan atau lingkungan kerja yang paling sesuai bagi mereka. Jika seseorang bekerja di tempat yang sesuai dengan kepribadiannya, mereka akan merasa lebih nyaman, lebih semangat, dan bekerja dengan lebih baik. Mereka juga punya peluang yang lebih besar untuk berkembang. Tapi kalau seseorang bekerja di lingkungan yang tidak cocok dengan kepribadiannya, mereka bisa merasa stres, tidak puas, hingga kurang produktif. Ada 6 tipe kepribadian menurut Holland. Kita kenal dengan singkatan RIASEC: realistic, investigative, artistic, enterprising, and conventional. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh yang relevan. Yang pertama ada realistik. Sifatnya praktis, menyukai aktivitas fisik, bekerja dengan alat dan mesin. Contoh profesinya yaitu ada teknisi, mekanik, insinyur, dan petani. Lingkungan kerjanya adalah lapangan, bengkel, dan pabrik. Yang kedua ada investigative. Sifatnya analitis, suka memecahkan masalah, bekerja dengan ide. Contoh profesinya yaitu ada ilmuwan, peneliti, dokter, hingga analisis data. Lingkungan kerjanya yaitu laboratorium, universitas, dan pusat riset. Yang ketiga ada artistik. Sifatnya ekspresif, kreatif, dan tidak suka aturan baku. Contoh profesinya yaitu seniman, penulis, desain grafis, dan musisi. Lingkungan kerja yang cocok yaitu studio, agensi, kreatif, dan ruang seni. Tipe kepribadian yang keempat ada social. Sifatnya peduli, empatik, suka membantu orang lain. Contoh profesi yang cocok yaitu guru, perawat, konselor, dan pekerja sosial. Lingkungan kerjanya sekolah, rumah sakit, dan pusat layanan masyarakat. Yang kelima ada enterprising. Sifatnya ambisius, suka memimpin, dan persuasif. Contoh profesi yang cocok yaitu pengusaha, manajer, politisi, dan marketer. Lingkungan kerjanya ada kantor, dunia bisnis, dan startup. Yang kepribadian yang terakhir ada konvensional. Sifatnya terstruktur, teliti, dan suka aturan. Contoh profesi yang cocok yaitu ada akuntan, administrator, dan petugas arsip. Lingkungan kerjanya yaitu ada kantor administrasi, bank, dan lembaga keuangan.
Struktur kepribadian Holland sebenarnya disusun dalam bentuk heksagonal, namun bukan tanpa alasan. Setiap sisi dan sudut heksagon itu menyimpan makna penting. Tipe-tipe kepribadian yang berdekatan di dalam diagram heksagon ini seperti investigatif dengan artistik dan realistik, memiliki kemiripan karakteristik dan kecenderungan minat yang saling mendukung. Misalnya, seseorang yang suka meneliti atau investigatif juga mungkin menyukai eksploratif kreatif atau artistik, atau kegiatan teknis dan praktis yang disebut realistik. Sebaliknya, tipe kepribadian yang berseberangan dalam heksagon seperti artistik dan konvensional cenderung memiliki karakteristik yang sangat bertolak belakang. Seseorang yang artistik mungkin menyukai kebebasan berekspresi dan ketidakteraturan, sedangkan tipe konvensional lebih suka terstruktur, teratur, atau memiliki aturan yang jelas. Nah, kenapa ini penting? Karena struktur heksagon ini bukan hanya teori. Ini adalah alat bantu visual yang sangat bermanfaat bagi konselor, guru BK, atau praktisi karir. Dengan memahami posisi, hubungan antar tipe, konselor dapat menilai fleksibilitas lintas tipe, apakah seseorang siswa bisa nyaman bergerak di satu bidang ke bidang lain yang masih berdekatan, atau mengenali batas-batas alami antar tipe yang jauh berbeda, sehingga tidak memaksakan pilihan karir yang mungkin tidak sesuai dengan kepribadian klien. Jadi, struktur heksagon dalam teori Holland ini sebenarnya membantu kita membaca peta minat seseorang dengan lebih akurat, personal, dan terarah. Sebagai calon konselor, kita memiliki satu alat yang sangat berguna bagi klien untuk memahami dirinya, yaitu tes Holland. Salah satu bentuknya adalah Self-Directed Search atau biasa disebut dengan SDS. SDS adalah tes yang dirancang untuk mengungkapkan tipe kepribadian dan minat karir seseorang berdasarkan teori 6 tipe Holland yang tadi sempat dibahas, yaitu ada realistik, investigatif, artistik, sosial, interpreting, dan konvensional. Cara kerja tes ini cukup sederhana. Klien bisa mengisi serangkaian pertanyaan tentang aktivitas yang disukai, kompetensi, dan persepsi terhadap dirinya sendiri. Nah, dari situ nanti akan muncul kombinasi 3 tipe dominan yang disebut dengan kode Holland. Misalnya, kode RIA menunjukkan kecenderungan pada tipe realistik, investigatif, dan artistik. Nah, dari sini kita sebagai konselor bisa membantu klien menelusuri jurusan kuliah, pelatihan keterampilan, atau bahkan pekerjaan yang sesuai dengan kombinasi tipe tersebut. Tes ini sangat berguna dalam proses konseling karir karena membantu klien dalam memahami kekuatan dan preferensi pribadinya, memberikan dasar objektif dalam menyarankan arah pendidikan atau pekerjaan, memudahkan diskusi antara konselor dan klien berdasarkan data yang konkret. Tapi ingat, SDS bukan satu-satunya penentu. Tes ini hanyalah salah satu alat bantu. Hasilnya perlu dikombinasikan dengan wawancara, observasi, dan refleksi pribadi klien. Dengan pendekatan ini, konselor dapat memberikan bimbingan yang lebih terarah, personal, dan bermakna. Selanjutnya, terdapat beberapa kelebihan dari teori karir Holland. Yang pertama, komprehensif dan terintegrasi. Teori ini mencakup berbagai aspek kehidupan individu dan didukung oleh riset dari psikologi kepribadian, psikologi sosial, hingga teori stereotip sosial. Yang kedua, relevan untuk konseling karir sekolah. Jadi sangat bermanfaat dalam membantu siswa memahami diri dan mengambil keputusan karir yang tepat sesuai dengan minat dan kepribadiannya. Yang ketiga, alat asesmen yang praktis. Dengan menggunakan kerangka kode 3 titik, konselor dapat dengan mudah menghubungkan kepribadian klien dengan pilihan pekerjaan yang sesuai. Misalnya, seseorang memiliki kepribadian dominan, investigatif atau I, suka berpikir, menganalisis, dan menyelidiki. Lalu, artistik atau A, kreatif dan ekspresif. Yang ketiga, sosial atau S, senang membantu dan bekerja dengan orang lain. Maka kode 3 titiknya adalah IAS. Kode ini dapat dibandingkan dengan kode dari berbagai jenis pekerjaan untuk melihat kecocokannya. Nah, pekerjaan peneliti atau psikolog mungkin cocok dengan kombinasi IAS atau ISA. Yang keempat, membantu mengurangi kebingungan karir. Teori ini menyederhanakan proses pencocokan minat dan lingkungan kerja, sehingga membantu klien yang bingung dalam memilih jalur karir. Yang kelima, panduan spesifik dan terstruktur.
Konselor dapat memberikan informasi karir yang terorganisasi dan sesuai dengan karakteristik unik setiap individu. Nah, selain kelebihan tadi, terdapat juga nih beberapa kelemahan teori karir Holland. Yang pertama, kurang memperlihatkan proses perkembangan karir. Jadi tidak menjelaskan nih bagaimana individu berkembang seiring waktu dalam karirnya. Yang kedua, terbatas pada inteligensi dan pendidikan. Hanya mengacu pada tingkat kecerdasan sebagai dasar pencapaian karir tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti motivasi atau dukungan lingkungan. Yang ketiga, asumsi budaya barat. Teori ini dibangun dalam konteks Amerika, sehingga tidak terlalu cocok untuk budaya lain seperti Indonesia. Dan yang terakhir, sederhanakan kompleksitas karir. Terlalu fokus pada pencocokan tipe kepribadian dengan lingkungan kerja tanpa melihat dinamika atau perubahan dalam dunia kerja yang kompleks dan cepat berubah. Jadi, untuk kesimpulannya, teori Holland ini memberikan kerangka yang kuat dalam memahami hubungan antara kepribadian dan pilihan karir. Sebagai konselor, kita perlu menggunakan teori ini secara fleksibel dan mempertimbangkan aspek lain dari individu yang kita bantu. Sekarang, mari kita bahas studi kasus. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni tahun 2019, peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis tipe kepribadian dan kecenderungan arah pilihan jabatan pada siswa. Dan hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa tipe kepribadian siswa yang paling dominan adalah tipe kepribadian sosial, diikuti dengan tipe kepribadian wirausaha, kemudian tipe kepribadian artistik. Arah pilihan jabatan siswa berdasarkan tipe kepribadiannya adalah tipe kepribadian realistik, memilih arah jabatan realistik. Tipe kepribadian investigatif, memilih pilihan jabatan yang realistik. Tipe kepribadian sosial, memilih arah jabatan sosial. Tipe kepribadian wirausaha, memilih arah pilihan jabatan wirausaha. Dan tipe kepribadian konvensional, memilih arah pilihan jabatan konvensional atau K. Hasil analisis memperlihatkan sebanyak 45% siswa memilih jabatan yang sesuai dan 55% siswa memilih jabatan yang belum sesuai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat adanya ketidaksesuaian antara tipe kepribadian dan arah pilihan jabatan. Dalam kasus lain, pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri Elianti tahun 2014 yang berjudul Pengembangan Software Pemilihan Karir dan Tipologi Kepribadian untuk SMP di SMPN 4 Lamongan, diperoleh hasil di mana siswa masih bingung dalam memilih SMA atau SMK dan jika memilih SMK jurusan apa yang akan dipilihnya. Mereka lebih cenderung dengan memilih sekolah di mana temannya juga bersekolah. Hal ini menyebabkan kurang sesuainya pendidikan yang akan ditempuh dengan potensi yang dimiliki. Hal tersebut akan menyebabkan siswa mengalami masalah pada saat mereka memasuki sekolah tersebut. Guru BK SMP Negeri 4 Lamongan selama ini menggunakan instrumen yang berupa angket. Dari penjelasan guru BK, setelah menyebar angket tersebut, hasil yang diperoleh kurang maksimal dikarenakan siswa tidak bersungguh-sungguh dalam pengerjaannya. Banyak siswa yang menilai mengisi angket itu membosankan dan membuat mereka malas. Oleh karena itu, dikembangkan alat ukur yang berupa software pemilihan karir dengan tipologi Holland, beserta buku panduan penggunaannya yang memenuhi kriteria keberterimaan atau kegunaan, kelayakan, ketepatan, dan kepatutan. Dalam penelitian, pengembangan ini didapatkan bentuk instrumen pemilihan karir dengan tipologi Holland yang memiliki validitas yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perhitungan validitas terhadap 72 item pertanyaan, semua dinyatakan valid dan didapatkan bentuk instrumen pemilihan karir yang memiliki reliabilitas yang tinggi. Berdasarkan kriteria tinggi rendahnya tingkatan koefisien reliabilitas skor 0,8, dinyatakan instrumen pemilihan karir dengan tipologi Holland ini memiliki reliabilitas yang tinggi. Sedangkan hasil penilaian uji ahli materi, ahli media, ahli praktisi, dan ahli lapangan atau siswa dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1. Komponen buku panduan. Yang kedua, komponen materi atau isi software pemilihan karir dengan tipologi Holland. Dan komponen software pemilihan karir dengan tipologi Holland. Sekian materi pemilihan karir dengan tipe kepribadian Holland dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di lain video.